Nurdin, saya lihat kok kayaknya lama kali mereka jadi raja dan ratu. Makanya ada sedikit kecemburuan kalau saya memberi tausiah kepada kedua pengantin. Apalagi kita lihat ya Bapak Ibu, bab yang dibelah dua. Ya, anak dalamnya sama lainnya gagah dan macam. Mudah-mudahan kita doakan langgeng sampai ayat yang memisahkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita menyaksikan momen yang sangat, yaitu adanya pernikahan menjadi sunnah Allah, bahwa seorang Joni mencintai seorang Junet, istilah. Bukan Joni mencintai Ucok. Ini banyak sekarang Bapak Ibu. Joni mencintai Ucok, artinya laki-laki mencintai laki-laki. Makanya datangnya agama di tengah kita adalah memberi nasihat kepada kita semua. Yaitu pasangan laki-laki itu perempuan. Kita alhamdulillah telah melaksanakan menyaksikan hijab dan kabul. Mudah-mudahan hati manusia harus semakin tenang, ya, sakinah dengan mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan semua menjalankan sunnah beliau kita termasuk umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, nasihat ini adalah bukan nasihat dari kita, tapi adalah nasihat agama yang menasihati kita, bukan Ustaz. Ya. Apa kata agama? Itu yang harus kita laksanakan supaya kehidupan kita berjalan dengan baik. Ya. Yang pertama saya tanya kepada Pak Arya, ya, apa niat Islam? Ibadah, masya Allah. Ya, Pak Arya ini cukup saya kenal dari sebelum menikah. Rajin sekali beribadah. Nah, Pak Arya, pernikahan ini adalah ibadah sepanjang masa dan setiap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita hendak menikah itu, yang pertama luruskan niat. Apa niatnya? Untuk beribadah. Maka kecewalah orang yang apabila dia hendak menikah, yang dia ada pikirannya adalah tempat tidur, Pak. Kenapa? Karena tempat urusan tempat tidur itu hanya sebentar. Mengapa? Karena yang ada itu adalah bulan madu. Tidak ada tahun madu. Nah, secara ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa urusan tempat tidur itu hanya sebentar. Maka uruskan niat kita bahwa menikah itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kriteria kepada kita bagaimana cara memilih pasangan tersebut. Apa kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Tungkahul mar'atu li arba'. Nikahikanlah perempuan itu karena 4 perkara. Yang pertama, limaniha, karena hartanya. Jadi Bang Arya boleh memilih calon itu karena dia orang kaya, banyak rumahnya, banyak tabungannya, banyak kos-kosannya, boleh. Ya, abang-abang pernah tahu ada yang belum nikah atau bapak-bapak menikah 2 kali? Ya, kita stop masa ketiga lagi ya Pak. Bercanda. Ya, kita boleh memilih calon itu karena hartanya. Tapi perlu diingat bahwa harta bukan satu-satunya. Kata Rasulullah ada pemahaman lainnya, yaitu wali hasabiha, karena keturunan. Memilih calon anak gubernur boleh, anak bupati boleh, anak konglomerat boleh, tapi perlu diingat bahwa
bahwa keturunan yang baik-baik itu tidak menjamin rumah tangganya bakalan langgeng. Artinya apa? Bahwa keturunan tidak menjadi jaminan bahwa pernikahan itu akan panjang. Apalagi kata Rasulullah, wali jamaliha, karena kecantikannya. Kenapa Bapak Ibu perlu memilih cantik atau enggak? Karena begitu kita bangun, muka dia yang dilihat. Begitu mau makan, muka dia yang dilihat. Mau tidur, muka dia yang dilihat. Maka kecantikan itu perlu atau perlu. Tetapi kecantikan dan kegantengan itu tidak satu-satunya. Apa kata Rasul? Dilanjutkan oleh Rasul, walidiniha, karena agama. Fatbar kita titik. Ada orang bertanya, wahai Ustaz, mengapa agama yang terakhir? Karena itu masih ada komanya. Fatbar kita titik. Utamakanlah karena agamanya. Dari basiada, karena itulah yang akan menyelamatkan suatu pernikahan. Ya Bang Araya, ya menikah itu boleh cantik, milih yang cantik, boleh yang kaya, boleh keturunan yang baik-baik, tetapi yang terpenting adalah yaitu agamanya lebih baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena kecantikan itu oke lah. Kayak artis Korea yang lagi viral itu, umur 17 sampai 20 tahun. Coba kalau dibalik, umur 71 tahun. Cantik Bu. Cantik Pak, kalau sudah 71 tahun. Ya, berkurang cantikannya. Artinya apa? Yang tidak luntur itu ialah agama. Maka dari itu, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, apabila ingin menanggung, ingatlah 4 kriteria ini. Wali marika, karena hartanya, wali hasabina, karena keturunan yang baik-baik, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, karena agamanya. Fatbar bila din, tapi utamakanlah karena agama. Bapak Ibu yang dihormati, nasihat yang kedua adalah apabila ini bukan hanya nasihat kepada pengantin baru, tapi sebenarnya kita ini pengantin baru. Ada yang baru 40 tahun, ada yang baru menikah kedua. Jadi nasihat ini adalah sebenarnya untuk kita semua. Apa nasihat yang kedua? Yaitu adalah birrul walidain, yaitu muliakan kedua orang tua kita. Bang Aryan dan Bang Bang, mulai hari ini buat kesepakatan. Ya, ayahku adalah ayahmu. Ayahku adalah ayahku. Ya, tidak ada ayahku. Ya, terutama Bang Aryan sebagai kepala rumah tangga ini. Dibuat kesepakatan bahwa ayahku adalah ayahku. Ayahku adalah ayahku juga dengan kita. Ya, tidak ada pilih kasih. Karena yakinlah Bapak Ibu, ketika kita mengabaikan orang tua atau keluarga atau mertua kita, rumah tangga kita tidak akan selesai. Rumah tangga kita tidak akan menulis banyak sekali godaan-godaan. Ya, begitu juga bagaimana prakteknya? Prakteknya seperti ini Bapak Ibu. Kalau orang tua laki-laki datang, yang lebih sigap itu adalah perempuan atau si istri melayani semua kebutuhan dari orang tua tersebut. Nah, kalau orang tua itu mau balik, kita punya ada rezeki, bagi rezeki. Tapi yang memberi rezeki itu siapa? Kalau yang datang itu orang tua laki-laki, yang memberi itu adalah orang tua, adalah pengantin perempuan. Begitu sebaliknya, sehingga terciptalah keharmonisan di dalam kedua pasangan. Ya, intinya adalah jangan ada dusta di antara. Banyak sekarang Bapak Ibu perpecahan dari keluarga itu bukan apa-apa. Gara-gara suami memberi uang kepada ibunya. Yang harus bisa. Ujungnya pasti tahu, Ibu. Banyak terjadi apa? Perpecahan di suami istri itu antara hal sepele seperti itu. Jadi kalau suami ingin memberi kepada orang tua, kalau saya Bapak Ibu, kalau saya hanya punya uang misalnya 500
200.000. Terlebih dahulu 250.000 saya kasihkan ke istri. Tolong kasihkan ke istri. Setelah itu apa? Dan maaf, tolong kasihkan ke ayahku atau ibu. Begitu juga kalau ada rezeki, begitu kan? Saya yang memberikan kepada orang tua ini, sehingga kedua orang tua itu akan lebih sayang dan menghormati kepada orang yang ditinggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat kepada lebih kepada istri sudah sering kita dengar cerita tentang Rasulullah. Ada seorang istri yang tidak mau menjenguk ibunya dari mulai sakit, dari mulai sakaratul maut sampai sudah meninggal, datang utusan untuk menjemputnya, namun si istri tidak mau melihat ibunya. Kenapa? Karena suaminya pernah berpesan sebelum pergi berperang, jangan keluar rumah sebelum saya kembali. Akhirnya utusan yang menyampaikan kepada si perempuan tadi melapor kepada Rasul. Ya Rasul, bahwa tetangga saya ini sebulan terlari ya Rasul. Mengapa? Dia sampai ibunya sakit, sakaratul maut sampai meninggal pun dia tidak melihat. Wah, luar biasa ini si anak ini. Kenapa demikian? Karena kata Rasul bahwa dia tidak akan keluar sebelum suaminya pulang dari peperangan. Apa kata Rasul? Dari auranya yang marah berubah menjadi senyum. Apa kata Rasul? Alhamdulillah, orang tua si perempuan kami diampunkan segala dosa. Mengapa? Karena telah berhasil mendidik anaknya patuh kepada suaminya. Jadi Bapak Ibu, kita jangan bangga bahwa kita sendiri itu patuh kepada suami kita. Terlebih ibu yang punya anak perempuan ini harus dikasih tahu sejak dini kepada anak perempuannya, setelah menikah itu tanggung jawab dan penghormatan itu beralih kepada suami. Ya Bapak Ibu ya, kepada bahwa taati suami ya, selagi perintah suami tidak berubah maksiat, selagi perintah itu tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang gampang masuk surga itu adalah istri. Kenapa? Apabila 4 saja dia penuhi, maka dia akan bisa masuk surga, memilih pintu surga mana aja. Apa itu? Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, berpuasa 3 Ramadan. Yang ketiga adalah jaga dirinya dan marwah keluarganya. Yang keempat adalah patuh kepada suami. Kata Rasul, kalau orang seperti ini, maka silakan pilih pintu surga yang mana yang dia masuki bersama. Kita boleh berkarir di pintu ini, boleh berkarir, tapi minta izin dan ridho dari suami. Ya, apabila suamimu tidak ridho, kewajibanmu tidak kamu laksanakan, jangan kamu pilih pintu surga. Kata Rasul, mencium bau surga saja tidak akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitunya kita harus patuh dan taat kepada suami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada pengantin baru, kalian baru dipersatukan dan sah. Ya, kedepannya tentu pasti banyak ujian dan cobaan, betul Pak? Betul. Atau ada di sini suami istri yang tak pernah ribut? Ada Bu? Tidak ada. Pasti ada pernah sedikit, setidaknya ada sedikit jengkel, kemarahan kita. Ya, apa kata Al-Quran? Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ya, jadikanlah istrimu itu merupakan pakaian bagimu, dan begitu juga kamu merupakan pakaian bagi istri. Ini dan Bapak Ibu pada saat Al-Quran itu. Kalau kita telah satu-satu, apa fungsi pakaian? Ada apa fungsi pakaian? Yang pertama, menutup aurat. Ya, setelah pernikahan ini, wahai Mas dan Mbak, ya, kita akan tahu siapa persis pasangan kita itu. Ya, di mana posisi kain lalarnya yang selama ini kita tidak tahu, di mana pernah rupanya bekas batangnya, sobek kakinya. Selama ini kita tidak tahu. Kedepannya kita akan tahu semua. Agama mengajarkan kita, yaitu hudna liwasul lakum wa antum liwasul lahum. Tutuplah aurat pasangan. Yang pertama. Yang kedua, fungsi dari pakaian itu adalah berhias, berhiasan.
Perhiasan itu ialah bagaimana kita menunjukkan di masyarakat bahwa pasangan kita ini adalah pasangan yang terbaik dan kita tidak menyesal dalam memilih pasangan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan, tapi karena pesan itu tadi berhubung situasi kita tidak memungkinkan dan ada acara lagi yang akan dilakukan. Pesan yang pertama untuk kita semua, ya, jangan setelah pernikahan ini kita membawa dosa. Apa dosa pertama? Yaitu mubazir. Ya, perlu kita perhatikan Bapak Ibu nanti. Kalau kita yang kita bahas itu adalah adanya botol minuman atau aqua yang tidak sampai habis selesai diminum. Ya, itu semuanya uang Bapak Ibu. Ya, itu kita belum lagi habis ini kita tutup lagi yang sana. Begitu berserakan, kata-kata tidak ada kemana. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai tinggalkan sholat. Ya, jangan gara-gara pakaian ibu yang mahal itu nggak sholat. Gara-gara jilbab sampai putar-putar, ada yang miring, ada yang matahari di belakangnya, membuatnya ada yang buat jam nih Ustaz. Jangan gara-gara itu tidak sholat. Yang ketiga adalah apa tadi ya? Ada yang ingat kok. Yang pertama jangan membazir, jangan tinggalkan sholat. Kemudian yang ketiga itu ialah masa yang ya, intinya adalah mari sama-sama kita ucapkan selamat menempuh hidup baru kepada teman-teman baik. Semoga menjadi keluarga kita dan warahmah hanya mau siapa memisahkan segera memiliki keturunan yang soleh dan soleh. Amin amin. Akhirul kalam wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.